Selalu senang bisa menjumpai Anda, menyapa Anda pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Anda saya kenal sebagai orang-orang baik. Pemirsa, doa saya Anda sehat, semangat, bugar, sukses dan dihormati oleh sesama Anda. Saya Coki Sitohang, inilah program Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Dua orang praktisi kesehatan, dua orang narasumber. Siap saya perkenalkan Bang Paidon, Mbak Pretisia Suvarli. Selamat datang, selamat bergabung. Horas. Sehat, bugar, semangat, bergairah. Sehat, bugar, semangat. Di sini ada Pak Sugeng, ada Ibu Wiwis, warga Depok kecintaan kami. Sehat semua ya Pak? Alhamdulillah. Pak Sugeng ini sedang pemulihan dari kena stroke di tahun 2022. Pak masih bisa aktivitas? Masih, kebetulan saya belum pensiun. Jadi sekarang kegiatan Bapak, kesibukannya seperti apa? Statusnya sebagai apa? Saya adalah ASN, di mana saat ini karena kondisi saya yang sakit ini, jadi akhirnya pimpinan yang mengambil kebijakan. Iya. Jadi kami diberikan pola kerja yang hibrid gitu. Jadi ada ada saatnya saya kerja dari rumah, ada saatnya saya ke kantor. Jadi Ibu sibuknya keseharian apa Ibu? Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau Bapak ke kantor, Ibu ikut nganterin apa? Waktu awal-awal iya, saya bantu untuk mendampingi. Dan setelah Bapak sudah bisa, saya tanya Bapak sudah bisa kira-kira untuk mengatasi dirinya sendiri, saya bilang beliaunya siap, katanya baru saya lepas beliau. Pemirsa, mari kita cek terlebih dahulu bagaimana proses perkenalan dari kami dengan Pak Sugeng. Pak Sugeng mau menyampaikan bagaimana juga keluhan hidupnya, tapi mampu bersyukur di tengah cobaan yang nggak mudah ini. Pemirsa, inilah profil Pak Sugeng. Sugeng Budi Prasetyo, serangan stroke yang menimpanya pada bulan Oktober 2022 lalu benar-benar terasa begitu cepat. Tiba-tiba kehilangan kendali pada jari-jari tangannya, bibirnya pun tampak miring, dan seketika ia langsung hilang kesadaran. Kolesterol saya tinggi, asam urat saya tinggi, terus kemudian tekanan darah juga tinggi. Ya udahlah. Semuanya kena jadinya. Dapat informasi dari dokter kantor itu sudah jauh-jauh hari sebetulnya. Cuman ada pengertian yang salah di saya. Jadi kalau saya itu berpikirnya begini, kalau saya minum obat padahal saya nggak merasa sakit, itu malah justru bahaya di ginjal saya. Kini, Sugeng masih berjuang untuk bisa pulih dari stroke. Ia ingin bisa menikmati masa tuanya dengan jauh lebih sehat. Kita banyak informasi nanti kalau di Go Healthy. Nah, saya lihat, waduh, kalau gitu, wah senang juga sih. Kalau misalnya ada kesempatan di Go Healthy sehingga saya dapat informasi banyak hal terkait dengan pemulihan stroke saya. Harapannya begitu. Jadi saya dari sini dapat informasi banyak sehingga saya bisa memperbaiki pola hidup saya, sehingga ya itulah mudah-mudahan stroke saya bisa pulih. Tentu Bapak ingin pulih segera ya Pak? Siap. Udah 1 tahun berjuang, apa kemajuan yang Bapak lihat sudah Bapak capai? Untuk kemajuan yang saat ini kami capai, yaitu yang pertama, saya bisa berjalan. Iya. Walaupun toh tertatih-tatih, tapi saya sudah bisa berjalan, itu sudah merupakan, bagi saya itu adalah merupakan kemajuan yang sudah cukup bagus. Tanpa tongkat ini Pak jalan? Tanpa tongkat saat ini. Nyun sewu Pak, bolehkah Bapak lihatkan ke pemirsa bagaimana Bapak berjalan sebentar? Iya, siap. Pelan-pelan Pak, ke arahnya Mbak Preti, pelan-pelan saja, silakan. Dalam temponya Bapak. Ini. Pemirsa, inilah yang Pak Sugeng lakukan sehari-hari apabila berangkat ke kantor. Ya. Beliau harus mendapatkan prioritas. Di sini masih ada gejala sisanya ya, kita bisa sama-sama saksikan. Mungkin boleh Bapak berbalik ya. Berbalik. Untuk bagian sisi kanannya ada kekakuan ya Pak ya, terutama di bagian tangan, kaki. Pada saat proses berjalan pun masih
dilempar. Tentunya pasti ada gangguan keseimbangan ya Pak ya? Iya, Masih, betul. masih. Banyak pasien stroke ya, lebih dari 60% juga memiliki resiko jatuh, gangguan keseimbangan karena kelemahan satu sisi tubuh. Sebentar, Pak. Saya Makanya lingkungan itu harus bisa dimodifikasi. Nah, pemirsa, saya mau ajak Pak Sugeng dulu nih keluar sebentar dari stresnya. Kita masuk ke benar atau salah. Ini dia. Tensi tinggi tanpa gejala tidak perlu minum obat. Menurut Bapak sama Ibu, pernyataan ini benar atau salah? Harusnya salah. Saya kena tensi tinggi, tapi saya merasa bahwa minum obat itu kalau perlu aja. Gitu loh. Akhirnya apa efeknya? Efeknya ya sekarang ini saya kena stroke. Saya tanya praktisi kesehatan. Benar atau salah? Tepat. Hipertensi itu artinya ada proses yang sedang berlangsung. Itu sebabnya di situ dibutuhkan obat untuk supaya gejalanya diturunkan dulu, dan harusnya ada langkah kedua. Yang menyebabkan tensi tinggi, yang menyebabkan kondisi tidak baik-baik saja, harusnya kita tahu apa yang menyebabkan itu, baik makanan, gaya hidup, dan lain sebagainya, dan kita belajar mengubahnya. Jadi mudah-mudahan setelah hari ini Bapak dan pemirsa yang beruntung mendapatkan cerita sedih, ini cerita sedih jadi beruntung buat Anda loh. Iya. Supaya tidak lagi mengabaikan tekanan darah tinggi. Tensi tinggi tanpa gejala tidak perlu minum obat. Itu adalah suatu pernyataan yang keliru. Berarti jawaban dari Bapak dan Ibu tepat, yaitu salah. Ini dia. Kembali sedikit Pak, tolong ceritakan kejadian karena stroke itu awalnya bagaimana? Kejadian stroke ini ternyata juga satu cara kerja, pola kerja saya juga yang kadang-kadang mengabaikan diri saya. Contoh misalnya, kalau dulu saya itu besok pagi rapat dengan Pak Sesdijen, itu saya pasti malam itu saya nggak tidur. Daripada saya bisa tidur tapi saya besok malu, mending saya nggak tidur sekarang, saya mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kejadian kena stroke-nya itu kapan tepatnya Pak? Tepatnya tanggal 22 Oktober 2002. tahun 2022. Pada saat itu saya sedang membantu kakak saya untuk menyelesaikan, karena listrik mati kan, jadi mau bayar token gitu pakai Ya. M-banking maksudnya. Ya. Ternyata saya sudah Ketika menekan HP. udah salah terus, kemudian mencong ini saya. Apa yang Bapak pikirkan? Apakah ini hanya biasa saja atau? Ya, tadinya ya, loh kenapa ya tanganku kenapa? Ya udah terus habis gitu ya sudah saya nggak sadar. Langsung dilarikan ke rumah sakit? Iya, langsung dibawa ke rumah sakit. Kapan Ibu akhirnya tahu bahwa Bapak kena stroke? Minggu pagi, yang di Surabaya sudah nunggu di rumah sakit, di parkiran. Dia tanya, "Boleh sabar," katanya gitu. Kenapa? Saya bilang, Pak Geng sakit, masuk rumah sakit, katanya. Boleh di sini dulu, tenangkan pikiran dulu, boleh sholat dulu, katanya gitu. Kemudian saya sholat, saya menenangkan diri dulu. Ya sudah, kira-kira siang hari, saya baru menjumpai Bapak. Jadi kami ingin tahu Pak Sugeng, Bu Wiwis, waktu Bapak kena stroke itu, Iya. pasti kan ada hasil pemeriksaan medisnya kan? Iya. Apa-apa saja yang mengkhawatirkan? Dan angkanya ada di berapa, masih ingat nggak? Yang saya ingat, saya pecah pembuluh darah 10,64 cc, ya di Otak sebelah otak kiri. Rupanya kolesterol saya juga tinggi. tinggi Pak. Gula darah juga tinggi juga. Asam Gula urat. Asam urat, juga tinggi. iya. Ini loh Pak, tadi sebelum masuk ke studio pemirsa kami cek ini Iya. hasil pemeriksaan dasarnya. Ini tensinya sebelum melakukan pengambilan gambar, tensi ada di angka 147/80, ini masih termasuk tinggi Pak. Normalnya 120/80. Iya. Jadi sebenarnya yang kita kejar ya harusnya berada di angka normal tersebut. Iya. Gak cuman tensi aja. Tadi pas satu diperiksa asam uratnya Pak yang bikin saya kaget. 10,2 normalnya untuk pria itu maksimal di angka 7. Sekarang Bapak tensinya masih belum terkendali, asam uratnya masih belum terkendali. Betul. Apa yang bisa terjadi? Pertama, proses pemulihan stroke pastinya menjadi lebih terganggu. Lalu yang kedua, resiko stroke berulang itu tetap ada. Kenapa? Faktor pencetusnya belum terkendali. Dengan tensi yang tinggi, asam urat yang tinggi, ini pembuluh darah Bapak udah mengalami kerusakan, kaku, menyempit, darahnya kental. Bisa juga mengakibatkan serangan jantung dan stroke meningkat hingga 3 kali lipat karena dia ngerusak pembuluh darah, Pak.
Dia harus segera dikendalikan. Bu Bibis harus ingatkan Bapak ya Bu, Iya. jangan sampai Bapak kena stroke berulang. Kita kasih solusi sekarang ya Bang ya. Solusi nomor 1, obatnya minum dulu semuanya, jangan bantah dulu kata-kata dokter. Kerjain semua. Kedua, harus mau belajar hidup sehat. Ya, makan buah 3 kali sehari harus kerjain. Olahraga tetap dikerjain, fisioterapinya dikerjain buat Bapak. Nah, kemudian yang ketiga, saya minta Anda mulai memikirkan untuk Bapak menggunakan teknologi laser. Pemirsa juga di rumah begitu. Sebab teknologi laser nanti akan membantu proses pengobatan dan membantu mengoptimalisasi pola hidup sehat yang Anda akan jalankan mulai hari ini. Apa yang dikerjakan teknologi laser? Pertama, dia membuka pembuluh darah. Ketika dia membuka pembuluh darah, maka aliran darah menjadi lebih lancar. Pembuluh darah yang lebih besar terbukanya itu membuat tekanan darah kita turun. Nah, kedua, dia membantu karena teknologi laser itu membantu mengurai penggumpalan darah tadi. Kenapa? Karena dia bisa tembus di lapisan epidermis, dermis sampai ke pembuluh darah sehingga nanti seperti ini, Pak. Nah, gumpalan darah tadi bisa terurai seperti ini. Jadi pemirsa, setelah Anda melihat penjelasan ini dan kebetulan misalnya Anda punya masalah yang sama atau pasangan Anda, suami atau istri Anda, orang tua Anda, atau anak Anda kira-kira punya masalah yang sama, sudah waktunya Anda mulai menambahkan penggunaan teknologi laser dalam aktivitas sehari-hari Anda guna mencegah terjadinya penyakit dan atau mencegah terjadinya komplikasi penyakit. Ya, jadi gampangnya begini ya pemirsa di rumah, stroke merupakan sebuah keadaan di mana adanya gangguan pembuluh darah di otak, bisa berupa sumbatan akibat penyempitan pembuluh darah atau adanya gumpalan darah, dan juga bisa karena pecahnya pembuluh darah di otak sehingga terjadi kerusakan jaringan otak, koordinasi atau komunikasi atau perintah dari otak ke otot menjadi ada gangguan. Jadi fokusnya ada darah, pembuluh darah, otak, dan otot. Apa saja sih yang bisa Anda lakukan? Yang pertama adalah pastinya terapi medis. Terapi medis untuk mengendalikan faktor pencetus. Terapi fisik untuk mengembalikan kemandirian dan kekuatan otot, dan manfaatkan teknologi kesehatan yang ada di sekitar kita. Teknologi laser nantinya dia akan bekerja sama dengan terapi medis untuk mengendalikan faktor pencetus seperti tensi yang tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, asam urat tinggi, memperbaiki dari sisi kualitas darah dan pembuluh darah. Lalu untuk terapi fisiknya bisa Anda manfaatkan teknologi NMES. Nah, teknologi NMES akan bekerja sama dengan terapi fisik untuk mengembalikan kekuatan otot Anda. Sehingga apa yang bisa dicapai, misalkan nih Bapak manfaatkan teknologi kesehatan tersebut ya, digunakan secara rutin sembari dengan mengonsumsi obat-obatan dari dokter, fisioterapi tetap dilanjutkan, gaya hidup sehatnya dilakukan, otomatis yang pertama adalah tensi Bapak bisa lebih terkendali, kolesterolnya lebih terkendali, asam urat, gula darah lebih terkendali, kualitas darah, pembuluh darah menjadi lebih baik, dari sisi kekakuan otot, kelemahan otot itu juga dibantu menjadi lebih aktif, sehingga nantinya Bapak lebih punya tenaga lagi nih untuk sisi kanan yang pernah mengalami kelemahan. Tetapi gabungan dari itu semua tujuannya satu, mencegah terjadinya stroke berulang dan juga meningkatkan kualitas kehidupan Bapak. Bertindak sekarang juga gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pemirsa, teknologi laser yang kami maksud adalah dokter laser atau AccuLaser dari GoGo Mall, Bapak Ibu ya. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu masyarakat Indonesia dalam hal meningkatkan kualitas kesehatan mereka selama lebih dari 10 tahun sejak eksistensinya pertama di Indonesia. Pak Sugeng dan Ibu, alat ini saya aktifkan sekarang, digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri dan saat ini sinar lasernya sedang bekerja. Bapak lihat ya, Ibu ada warna merah di sini. Ini sinar lasernya sedang bekerja, menyinari 2 pembuluh darah utama dan juga titik akupunturnya. Saya jelaskan titik akupunturnya dimulai dari LU7, LU8, LU9, PC6, PC7, HT4, hingga HT7. Dan sinar laser inilah yang saat ini sedang menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ lainnya dalam tubuh saya sehingga bekerja lebih optimal. Kalau Bapak dan Ibu menggunakan secara rutin dokter laser atau AccuLaser ini, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah apa, Pak? Supaya Bapak tercegah dari terkena komplikasi berulang. Jadi sekarang ini penting banget buat pemirsa yang ada di rumah khususnya untuk berusaha menghubungi kami. Telepon kami sekarang juga, nomornya sudah ada di layar kaca untuk Anda mendapatkan AccuLaser atau dokter laser. Pastikan pemirsa Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Hanya di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser di GoGo Mall. Segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga.
didukung oleh Program Go Healthy ini ada untuk menjadi pembelajaran dan hikmah yang berharga bagi setiap penontonnya. Pemirsa, kami berterima kasih atas kehadiran setiap narasumber yang dengan besar hati mau meluangkan waktunya di sini. Pak, dari mulut Bapak, cerita Bapak akan membuat masyarakat tersadar bahwa dampak stroke itu betul-betul luas. Kita semua bisa melihat bagaimana keterbatasan Bapak dalam berjalan. Apalagi Pak dampaknya bagi kehidupan pribadi Bapak? Ya dampaknya banyak banget ya. Kalau dihitung ya nggak terhitung juga. Ya. Jadi yang jelas yang pertama ya keterbatasan dalam aksesibilitas. Kalau kita naik kereta misalnya, itu juga sudah masalah. Jadi kadang-kadang timbul rasa takut. Ibu sendiri ada rasa khawatir semacam apa kalau membiarkan Bapak sendirian ke kantor? Ya takut saya kalau sampai terjadi serangan kedua di jalan gitu. Apakah dalam masa pengobatan pemulihan Bapak ini, Pak Sugeng terkadang berubah menjadi pribadi yang tidak seperti biasanya akibat dari stroke ini? Misalnya lebih temperamental, emosional. Untuk awal-awal iya. Awal-awal sampai 6 bulan itu iya. Emosionalnya tidak terkendali. Kemudian lama-kelamaan itu sudah mulai bisa mengatasi itu. Saya percaya Bapak orangnya tegar, Ya. Ibu juga udah menegaskan hal itu. Pemirsa yang di rumah yang menyaksikan Go Healthy hari ini, orang-orang baik, Anda pun bisa tersentuh hatinya untuk mendoakan Pak Sugeng sambil menjaga diri Anda. Pemirsa, tahukah Anda, pemirsa, ada 3 warna sinar terapi yang dapat bantu pemulihan stroke. Ini 3 sinar apa ini? Tanya praktisi kesehatan langsung. Gabungan 3 warna sinar terapi berupa laser merah, sinar biru, dan sinar kuning ini merupakan kombinasi yang tepat berdasarkan hasil uji maupun research ya kita rekomendasikan untuk Anda pemirsa di rumah, Pak Sugeng dan Bu Wiwis, karena 3 warna sinar terapi ini ketika digabungkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan kita khususnya untuk Anda yang sudah pernah mengalami serangan stroke untuk membantu proses pemulihan menjadi lebih baik. Yang pertama, laser merah ada di panjang gelombang 650 nanometer ya, kita bisa lihat warnanya merah. Laser merah ini nantinya dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi yang dikerjakan adalah dia bantu menguraikan gumpalan darah. Kalau ada sumbatan-sumbatan itu dibantu diuraikan Pak, Bu. Lalu dia mencegah penempelan sel-sel keping darah, metabolisme tubuh kita diperbaiki. Sehingga kolesterol dan gula darah lebih terkendali. Membantu mengendalikan faktor pencetus dari stroke. Nah, sinar biru mengoptimalkan kembali pembuluh darah kita menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Nah, nitric oxide ini nantinya dia akan membuka pembuluh darah nih pemirsa. Pembuluh darahnya terbuka, aliran darahnya menjadi lebih lancar. Ketika aliran darahnya menjadi lebih lancar, beban kerja jantung pun pompanya menjadi menurun. Tensi kita menjadi jauh lebih terkendali. Sinar kuning sering juga disebut dengan happy light. Ya, nantinya dia dapat membantu tubuh kita untuk memproduksi hormon melatonin. Dan hormon melatonin ini dapat membantu untuk mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik sehingga proses pemulihan seperti regenerasi jaringan juga dapat terjadi secara maksimal. Terlebih lagi biasanya pada orang yang setelah mengalami serangan stroke, tadi kita dengar ceritanya 6 bulan pertama rasanya emosionalnya berkecamuk gitu ya. Gampang marah, gampang emosi. Nah, dengan sinar kuning tadi dia bantu jaga kadar moodnya dari pasien stroke, dari kita yang menggunakan, sehingga mood kita menjadi lebih baik, emosi kita menjadi lebih stabil. Nah, gabungan 3 warna sinar terapi ini, laser merah, sinar biru, dan sinar kuning, harapannya ketika Anda gunakan dan manfaatkan secara rutin, disiplin, dan konsisten bisa membantu proses pemulihan stroke menjadi lebih baik lagi. Ketika Anda melihat teknologi laser, memang pakainya di pergelangan tangan, sinarnya diarahkan tepat di pembuluh darah, arteri, dia juga didesain mengikuti titik akupunktur. Titik LU7, 89, PC7, PC6, HT4567 yang sudah diukur sedemikian rupa untuk membantu melancarkan proses aliran energi dalam tubuh Anda. Jadi ntar ketika dipakai, ya misalnya kayak titik akupunktur yang PC6 dan 7 itu membantu untuk area perikardium pada jantung, dan LU7 adalah pada lungs dan paru-paru. Sehingga apa? Sehingga proses berdifusinya atau masuknya oksigen ke dalam darah dan proses pengantaran darah bisa berlangsung dengan baik. Teknologi laser yang baru juga ini, itu ada temennya.
namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. NMES itu sendiri mengalirkan energi untuk merangsang otot Anda. Nah, seperti ini Pak. Tujuannya adalah untuk menstimulasi supaya si otot itu bekerja dan merangsang si otaknya. Artinya dia akan memicu proses perbaikan jaringan otak. Jadi dalam satu alat yang sama sudah ada dua fungsi yang berbeda. Ada lagi satu tambahan sih Pak, sebetulnya itu namanya laser pad. Laser pad itu kalau Bapak belajar jalan, kalau nyeri itu bisa ditempel di padnya, tetap ujungnya tuh laser. Sehingga apa? Sehingga membantu pemulihan rasa nyeri. Satu lagi tambahan. Ada namanya teknologi intranasal. Nah, intranasal tuh kayak gini Pak. Nah, nanti pakainya di hidung. Sehingga nanti kemampuan sinar laser untuk membantu membuka pembuluh darah itu di kepala untuk mencegah stroke berulang itu lebih cepat. Nanti kalau Bapak punya alatnya, pemirsa punya alatnya nih, buka di kotaknya di bawahnya itu udah ada intranasalnya. Jadi nggak usah beli lagi, memang sudah satu paket. Teknologi laser ini akan membantu Anda menyiapkan tubuh Anda supaya sehat untuk aktivitas selanjutnya. Itu sebabnya saya minta Anda punya teknologi laser ini kapan? Sekarang juga. Ini harusnya jadi motivasi buat kita semua loh. Nggak boleh menyerah dalam kehidupan. Apalagi buat yang pernah kena stroke, baru kena stroke, dan lagi pemulihan pasca stroke. Ayo bangkit. Ada teknologi di sekitar kita. Bagi Anda yang masih penasaran tentang cerita orang-orang yang sudah pakai teknologi laser, ini saya buktikan pada Anda dengan kerelaan hati. Mereka menceritakan kualitas kesehatan yang meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Memang dulu awalnya tuh tensi saya tinggi dan kolesterol tinggi gitu ya, sehingga ada pendarahan di otak. Semenjak menggunakan NMES atau teknologi laser ini, saya berjalan yang tadinya pakai tongkat, sekarang saya sudah tidak pakai tongkat lagi. Kolesterol saya stabil, tidur nyenyak, tensi pun normal. Dari sisi fisik, otot kaki saya lebih kuat lagi gitu ya. Jadi untuk berjalan pun lebih nyaman, lebih enteng. Seperti naik tangga pun saya sudah mulai enak gitu loh, nggak berat lagi gitu. Demikianlah cerita yang akhirnya menjadi kekuatan penuh bagi siapapun yang saat ini sedang mengalami keadaan serupa dengan yang bercerita tadi. Pak, apa yang didapat dari perbincangan setengah jam kita ini, Pak? Banyak hal yang kita dapatkan, terutama ya yang pertama ya itu tadi beberapa penanganan stroke, kemudian penggunaan alat laser ini, cara bekerjanya dan segala macam. Sehingga itu membuka wacana kami, oh seperti itu ya. Iya. Bapak penasaran sama teknologi laser, Pak? Iyalah. Harus pakai, Pak. Iya. Bapak bertekad mau pakai laser? Oke, siap. Bapak siap untuk jaga kesehatan lebih lagi dari sebelumnya? Iya, siap. Bapak siap mengikuti saran dokter kali ini dan tidak abai lagi, Pak? Pasti. Setelah itu semua dijadikan sebuah gaya hidup, siap. Kami undang Anda kembali kemari. Oke. Dan saya yakin pada saat itu sudah ada kemajuan demi kemajuan. Pakainya teknologi laser yang namanya dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Jangan yang lain, pemirsa. Dan alat ini, alat kesehatan yang sudah mendampingi masyarakat Indonesia lebih dari 10 tahun terakhir, Pak, eksistensinya. Pakainya gampang, di pergelangan tangan kiri, sinar laser saat ini sedang menyinari pembuluh darah utama dan juga titik akupunturnya dimulai dari LU. LU itu lung ya, paru-paru. LU7, LU8, LU9. Kemudian PC atau perikardium, PC6, PC7, HT atau heart, HT4 hingga HT7. Sinar laser inilah yang menstimulasi organ jantung, paru-paru, dan organ lainnya dalam tubuh saya agar bekerja lebih optimal. Itu yang Bapak butuhkan supaya lebih cepat pulih. Tapi pakai dokter laser atau AccuLasernya harus rutin, Pak. Juga buat pemirsa yang belum kena stroke, jangan sampai. Kalau pakainya rutin ya bisa kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, sehingga Anda terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Yuk, waktunya untuk mendapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda masing-masing. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.